radikalisme, ekstremisme, bahkan terorisme sangat berkaitan, ada benang merahnya dengan oligarki. Karena gerakan-gerakan mereka pasti ada yang biayain, pasti ada yang backing dengan dana yang luar biasa. Oleh karena itu kita harus waspada dengan semuanya ini. Mari kita pahami betul, kita pegang betul prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, Islam moderat, Islam toleran. Jangan sekali-kali kita mengikuti kepentingan atau hawa nafsu kita. Indonesia tak akan lemah di hatiku. Ku akan bela negeriku sampai akhir hayatku, hanya untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang hidup di era 4.0, era yang dikuasai oleh medsos dan digitalisasi. Oleh karena itu, dalam rangka menegakkan, memajukan, memperkuat syariat Islam, kita pun tidak boleh kalah. Harus menguasai medsos, menguasai digitalisasi. Di mana akhir-akhir ini kita tertantang dengan maraknya radikalisme, ekstremisme, bahkan sampai terorisme yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip agama Islam, agama yang membawa peradaban, agama yang membawa kebudayaan, akhlakul karimah. Nah, radikalisme, ekstremisme, bahkan terorisme sangat berkaitan, ada benang merahnya dengan oligarki. Karena gerakan-gerakan mereka pasti ada yang biayain, pasti ada yang backing dengan dana yang luar biasa. Oleh karena itu kita harus waspada dengan semuanya ini. Mari kita pahami betul, kita pegang betul prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, Islam moderat, Islam toleran. Jangan sekali-kali kita mengikuti kepentingan atau hawa nafsu kita. Walau ittaba'al haqqu ahwahum lafasadatis samawati wal ardu wa fihin. Kalau kebenaran, al-haq, mengikuti hawa nafsu, mengikuti kepentingan kelompok tertentu, rusaklah, hancurlah tatanan kehidupan di muka bumi, bahkan di langit dan seluruh penduduk langit dan bumi. Ini Al-Quran. Dengan demikian, kita harus berani dan harus sanggup, harus mampu menjawab tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi dengan melakukan dakwah bil hikmah, wal mau'izatil hasanah, wal mujadalah bil husna melalui medsos, digital, atau cara-cara yang lain seperti film ini. Nah, oligarki jelas dikutuk oleh Al-Quran. Al-Quran berfirman, Allah berfirman, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Kekayaan alam semesta ini tidak boleh hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Harus ada pemerataan. Apalagi Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 45 kita, pasal 33 sudah jelas-jelas menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia untuk kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Ini Undang-Undang pasal 33 yang selama ini dibaca, dihafal, tapi jauh dari implementasi, jauh dari kenyataan yang kita harapkan. Allah sangat murka, Allah sangat marah kalau alam semesta ini hanya dinikmati oleh sekelompok orang tertentu saja, sedangkan yang lain kelaparan, yang lain hidup susah, yang jelas-jelas mereka juga semua mempunyai hak hidup di dunia ini dengan kesejahteraan. Nah, dengan demikian kita tahu semuanya bahwa kenyataan yang kita hadapi jauh dari nilai-nilai Islam, nilai-nilai Al-Quran, bahkan dari Undang-Undang Dasar 45. Ada hadis yang jelas-jelas sabda Nabi berkata, "Thalathun annasu fihi syuraka, al-ma'u wan naru wal kala." 3 hal yang harus dimiliki, dinikmati oleh semua manusia. Tidak boleh dimonopoli. 1, al-ma'u air.
Air harus dinikmati, dimiliki oleh semua manusia. Anas, kata hadis, muslim dan non-muslim. Semua manusia, umat manusia harus menikmati anugerah Allah yang berupa air. Yang kedua, wannaru, api. Api itu artinya apa? Energi. Minyak, gas, batu bara, belerang, itu semua artinya wannar. Maka semua kekayaan alam ini yang bersifat energi harus dinikmati oleh semua manusia, semua umat manusia. Wal kala'u, dan hutan. Hutan tidak boleh dimonopoli oleh sebagian orang tertentu, tapi hutan adalah milik bersama. Sekali lagi, Nabi bersabda, "Thalathun annasu fihi syuraka." 3 hal yang harus dimiliki, dinikmati oleh semua manusia. Al-ma'u, air, wan naru, energi, wal kala'u, dan hutan. Mudah-mudahan dengan tayangan film ini, Eco Boys, menjadikan syiar Islam lebih efektif, lebih dinikmati, dirasakan, dihayati oleh para pemirsa, sehingga kita dapat betul-betul memahami ajaran Islam dengan sebenarnya, hakikat Islam dengan sebenarnya, yaitu dinul insaniyah, agama kemanusiaan. Dinul thaqafah al-hadarah, agama budaya dan peradaban. Dinul ilmu thaqafah, agama ilmu pengetahuan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.